Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai persiapan ujian nasional ya. Persiapan ujian sekolah ya. Sekali lagi ini adalah pembahasan tryout 1 US yang sudah diujikan ke siswa-siswi di SMA Negeri 54 Jakarta ya. Nah, ini merupakan video part yang ketiga, teman-teman. Kita akan bahas dari mulai nomor 23 sampai nomor 35 terakhir. Nah, kalau teman-teman mau lihat videonya, di part 1 kita bahas dari nomor 1 sampai 10, part 2 kita bahas nomor 11 sampai 22, part 3 kita bahas dari 23 sampai terakhir ya. Nah, silakan disimak semua, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang lagi belajar mempersiapkan ujian sekolah ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke nomor 23 ya, kita mulai. Di sini kita punya limit tak terhingga ya, tak terhingga tapi trigonometri gitu. Nah, jadi caranya teman-teman, kalau ada limit tak hingga dan trigonometri, kita misalkan dulu gitu ya. Kita misalkan caranya P itu sama dengan 1/X. Supaya apa? Supaya nanti menujunya jadi menuju 0 gitu teman-teman. Maka kita punya jika P menuju menuju 1/X, maka jika P sama dengan 1/X gitu ya, kita tahu bahwa X menuju tak hingga, maka P-nya akan menuju 0 gitu ya. Dan kalau P sama dengan 1/X, kita bisa ubah di sini X-nya menjadi 1/P teman-teman. Gitu ya. Nah, maka limitnya nanti kita akan ubah jadi limit X menuju P ya di sini. P menuju 0 gitu ya. 6/P dikalikan dengan sin 2/3P gitu ya. Dikalikan dengan cos P. Nah, kita tahu bahwa sin 2/3P dengan P ini bisa kita mainkan jadinya 2/3 ya. Maka kita bisa langsung dapat hasilnya di sini sama dengan 6 dikali 2/3 dikali cos P 1 berarti ya, kan cos 0. Coret, maka hasilnya adalah 4. Gitu teman-teman. Itu untuk nomor 23. Lanjut, nomor 24. Nah, nomor 24 kita lihat soalnya. Sini adalah fx sama dengan 3 sin 2x ditambah 2 cos 3x. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman ya, tinggal diturunkan saja. Berarti 3 dikali cos 2x dikali 2 ya, turunan dari 2x-nya. Kemudian ditambah, ini cos itu kan jadi min sin ya, langsung aja di min 2 sin 3x dikali 3. Jadi sama dengan 6 cos 2x min 6 sin 3x. Gitu dia teman-teman. Maka jawabannya adalah yang C. Itu 24. Sekarang kita masuk nomor 25. 25 itu masih serupa, mirip teman-teman, masih turunan bentuk trigonometri. Jadi 4 dikali x kuadrat min x plus 1 dikalikan dengan sin x cos x. Nah, ini kita modifikasi dulu teman-teman supaya lebih mudah. Di sini kita punya fx sama dengan, kita misalkan 4-nya jadi 2 kali 2 teman-teman ya. Kita buat gini, min x plus 1 dikalikan dengan 2 sin x cos x. Kita tahu bahwa 2 sin x cos x kan sama dengan sin 2x teman-teman ya. Maka fx-nya ini bisa kita ubah jadi 2 dikali x kuadrat min x plus 1 dikalikan dengan sin 2x. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan gunakan konsep perkalian gitu ya. Yaitu dengan apa? U kali V. Maka f aksen x-nya nanti sama dengan U aksen dikali V. Ini kita turunkan, berarti 2 dikali 2x min 1 kali sin 2x ya, V-nya. Kemudian ditambah V aksen kali U. V aksen berarti 2 cos 2x kali U. U-nya ini. Gimana tulisnya ya? 2x kuadrat min 2x plus 2. Nah, gitulah. Yuk kita rapihin. Jadi sama dengan 4x min 2 dikali sin 2x ditambah ini kalikan ke sini jadi 4x kuadrat min 4x plus 4 gitu ya, kalikan dengan cos 2x.
Atau ini 4x min 2 kalikan sin 2x ditambah 4-nya keluar, x kuadrat min x plus 1 kali cos 2x. Itu dia teman-teman. Maka jawabannya adalah yang A ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 26. Nomor 26. Kita lihat di sini ada fx sama dengan akar 1 min sin 2x per sin x. Yang dicari adalah f aksen 60 derajat atau pi per 3 ya. Berapa? Nah, kita perhatikan teman-teman, ini kita modifikasi dulu ya bagian atasnya, karena kalau tidak dimodifikasi ini akan sangat rumit sekali ya. Jadi pertama kita buat gini, fx sama dengan akar, kita tahu satu ini adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x teman-teman ya, tambah cos kuadrat x, lalu sin 2x ini adalah min 2 sin x cos x gitu ya. Nah, dibagi dengan sin x. Nah, ini kalau difaktorkan teman-teman akan menjadi seperti ini, akar dari sin x min cos x kuadrat gitu, dibagi dengan sin x. Maka di sini kita tahu fx sama dengan, ini keluar ya akarnya sama kuadrat habis, jadi sin x min cos x per sin x gitu. Atau boleh kita tulis 1 dikurang cos x min per sin x jadi kotangannya. Maka f aksen x nya adalah, ini habis, kotangan turunannya jadi 2 kosekan ya. 2 kosekan lagi. Kosekan kuadrat x gitu ya. Min kosekan kuadrat jadi plus gitu. Berarti f aksen 60 derajat itu sama dengan 1 per sin kuadrat 60 gitu ya. Jadi 1 per berapa sin kuadrat 60? 3 per 4 ya. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Nah gitu dia teman-teman ya. Itu untuk nomor 26. 27. Oke, coba kita lihat 27. Di sini kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 2 ditambah 3 sin 2x min pi gitu ya. Turun pada interval berapa? Nah, ini kita akan sederhanakan dulu teman-teman ya, bahwa sin 2x min pi itu sama dengan min sin pi min 2x, atau nanti jadi min sin 2x ya. Maka ini fx-nya nanti bisa kita ubah jadi fx sama dengan 2 min 3 sin 2x. Oke, yang ditanya adalah fungsi turun ya. Fungsi turun berarti f aksen x kurang dari 0. F aksen x berarti nanti akan menjadi, ini 2-nya habis, min 6 cos 2x ya, itu harus kurang dari 0 gitu, atau 6 cos 2x lebih dari 0, positif ya. Nah, sekarang kita akan buat grafik cos 2x nya. Ini langsung aja cos 2x lebih dari 0 ya. Kita buat grafik cos 2x saja supaya mudah. Cos 2x itu berarti kan nanti sampai 180 ya periodenya, gini. Kemudian gini gitu ya. Ini 180, ini 90, di sini 270, ini 360. Kita lihat teman-teman, kapan dia turun? Turun itu berarti nanti mulai dari 0 sampai 90 ya, kemudian naik, lalu 180 sampai 270 kemudian naik gitu ya. Berarti intervalnya kita bisa simpulkan bahwa dia turun pada 0 kurang dari sama dengan, nggak usah pakai sama dengan ya, kalau turun-turunan, kurang dari x kurang dari pi per 2 teman-teman ya. Berarti jawabannya hanya dari 0 sampai 90. Berarti di sini yang cocok hanya yang ini aja teman-teman ya. Nah, ini dia gitu ya. Jadi ini jawabannya sebenarnya yang B, cuman ini tidak ya. Ini tidak perlu pakai gitu. Ini ralatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kok sampai 45 sih? Ini kan sampai 90 gitu. Nah, ini trikinya gini. Jadi sampai 45 itu berarti dari 0 sini sampai sini kan. Dan ini masih turun kok, dari 045 itu masih turun gitu. Jadi
jawabannya yang tepat adalah yang B gitu ya. Cuman ada rat sedikit yang belakangnya nggak usah. Gitu dia. Oke, kita masuk nomor 28 teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Ini soal tentang binomial ya. Probabilitas seseorang belum divaksin adalah 0,8. Pada suatu hari terdapat 4 orang yang akan divaksin di puskesmas setempat. Peluang 1 orang belum divaksin. Oke, jadi peluang belum divaksinnya kita tulis dulu. Peluang belum divaksin itu adalah 0,8 atau 8/10. Otomatis peluang yang sudah divaksin itu adalah 2/10 ya. Nah, kita minta 1 dari 4 dengan 1 orang belum divaksin gitu. Berarti sama dengan kombinasi 41 dikalikan dengan 2/10 pangkat. Bukan 2/10, 8/10 ya, belum divaksinnya. Pangkat 1 kalikan dengan 2/10 pangkat 3 gitu ya. Berarti sama dengan 4 kali 8 kali 8 dibagi dengan 10 pangkat 4. Ini jadi 256 dibagi dengan 10.000, maka hasilnya adalah 0,0256 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 29. Kita lihat di sini suatu pengujian vaksin ya untuk laju penularan yaitu 6 ekor simpanse dewasa. Setelah penelitian diperoleh hasil keberhasilan vaksin tersebut, berarti peluang dia berhasil itu adalah 64/100 teman-teman. Ya, berarti peluang gagalnya itu adalah 36/100 gitu ya. Akan diambil di sini diminta adalah 2 ekor monyet yang berhasil divaksin gitu ya, atau simpanse yang berhasil divaksin dari 6 gitu. Maka di sini kita tuliskan caranya adalah kombinasi 62 dikalikan dengan yang berhasilnya itu kan berarti 64 ya. 64/100 atau saya tulis 0,64 aja. 0,64 pangkat 2 gitu ya, karena diminta 2 ekor monyet yang berhasil. Kalikan dengan yang gagalnya 0,36 berarti pangkat 4 gitu. Oke, sekarang kita akan kalikan gitu ya. Berarti di sini kombinasinya jadi 6 kali 5/2. Kalikan dengan 0,64 kuadrat itu adalah 0,4096. Kali dengan 0,36 pangkat 4 adalah 0,0168. Dan ini kalau dikalikan semuanya nanti hasilnya akan menjadi 0,1032. Nah, itu dia teman-teman. Nomor 29 ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 30. Nah, ini soal tentang distribusi normal teman-teman. Nilai ulangan matematika Aldebaran adalah 89. Rata-rata hitungnya berarti rata-ratanya adalah 76, kemudian simpangan bakunya adalah 10. Oke. Diketahui bahwa data ulangan matematika tersebut berdistribusi normal. Jika dipilih 1 orang secara acak, peluang siswa yang memiliki nilai di atas Aldebaran adalah berapa gitu. Oke. Jadi kita punya nilai 89 teman-teman. Maka kita cari Z-nya dulu. Z-nya itu berarti 89 dikurang 76 dibagi 10. Itu sama dengan 1,3 ya. 1,3. Nah, berarti nanti kita buat grafiknya gini teman-teman. Ini Z 1,3 di sini nih. 1,3. 30 ya. Yang diminta adalah yang di atas lebih dari 1,3 ini teman-teman. Berarti kita akan cari peluang yang di sebelah sini. Nah, kalau saya gunakan tabel Z teman-teman, sebelah sini gitu ya, luasan yang di sini itu adalah untuk yang Z 1,3 ya. Di sini adalah 0,4032 gitu. Nah, berarti untuk yang ada di sini caranya gimana? Ini 0,4032 yang sebelah sini teman-teman ya, jangan salah nih. Nah, yang ini. Nah, gitu. Kita tahu bahwa sebelah kanan dari distribusi normal itu nilainya adalah 0,5. Maka kalau kita mau cari yang sebelah sini jadinya tinggal
0,5 dikurang 0,4032 gitu ya. Maka hasilnya sama dengan 0,5 dikurang 0,4032 sama dengan 0, berapa nih? 0,968 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk nomor 31 teman-teman. Tentang vektor ya. Panjang proyeksi A pada B adalah 1. Kita lihat maka nilai X adalah berapa. Nah kalau nggak salah ini udah diralat teman-teman ya. Coba kita coba aja. Kita tahu panjang proyeksi A pada B itu adalah A dot B per panjang B ya. Sama dengan 1. Kita kalikan berarti min 2 akar 2. Dotnya ya. Berarti ditambah 2 akar 2 ditambah X akar 2. Dibagi dengan berapa nih? 2 kuadrat berarti akar ya. 2 kuadrat jadi 4 tambah 8 tambah X kuadrat ini sama dengan 1. Ini habis. Di sini adalah X akar 2 sama dengan, ini kalikan silang, jadi akar 12 tambah X kuadrat. Maka kalau kita kuadratkan jadinya adalah 2X kuadrat sama dengan 12 tambah X kuadrat ya. Jadi X kuadrat sama dengan 12, X-nya adalah 2 akar 3. Nah gitu dia teman-teman. Oke, sekarang kita masuk nomor 32. 32 ya, persamaan garis singgung. Yang sejajar berarti gradiennya dulu teman-teman ya. 3x min 4y tambah 9 sama dengan 0. Ini gradiennya adalah 3 per 4 gitu ya. Dan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah 4y min 4 sama dengan 0. Di sini punya pusat adalah 1, min 2. Dan jari-jarinya sama dengan, kita hitung dulu. 1 tambah 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 4 berarti ya. Min c berarti plus 4. 9 jadi 3 ya. Oke, nah kita akan gunakan rumus persamaan garis singgung teman-teman. Y min Y pusat sama dengan M dikali X min X pusat plus minus R akar 1 tambah M kuadrat ya. Kita masukkan. Nah ini rumusnya. Kita masukkan ke sini jadi Y plus 2, Y pusatnya ini ya, Y pusatnya. Sama dengan M-nya 3 per 4 tadi. 3 per 4 dikali X min 1 plus minus akar R-nya 3 akar 1 tambah M kuadrat berarti 9 per 16. Ini jadi Y plus 2 sama dengan 3 per 4 dikali X min 1 plus minus 3. Ini jadi 16 tambah 9 25 jadi 5 per 4 teman-teman ya. Kalikan 4 semua. Jadinya adalah 4Y tambah 8 sama dengan 3x min 3 langsung dikalikan aja plus minus 15. Nah ada 2 teman-teman ya hasilnya. Yang pertama atau ini yang pertama nih ya langsung jadi 3x min 4y sama dengan 11 tambah 15 dan 3x min 4y sama dengan 11 kurang 15 gitu. Berarti nanti jawabannya adalah yang B sini. Yang B ini ya. Oke, itu dia. Sip, kita masuk ke nomor 33 sekarang. 33 limit X menuju tak hingga akar 2X plus 1 kalikan dengan akar 2X plus 1 min akar 2X ya. Nah ini kita kalikan dulu teman-teman caranya. Jadi limit X menuju tak hingga, jadi akar ini kalikan ke sini. Jadi 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 min ini juga kalikan ke sini. Jadi akar ini ke sini ya. 4X kuadrat tambah 2X. Nah dari sini bisa kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti sama dengan 4 min 2 per 2 akar 4 ya. Berarti 2 per 2 akar 4. Coret sama dengan setengah. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Di sini kita punya sebuah gelombang transversal merambat sejalan persamaan Y sama dengan 2 sin 5 pi T min pi X ya.
Jika sebuah penelitian dilakukan pada jarak 4 meter, berarti X-nya 4 meter ya, 4 meter, maka kecepatan partikel pada saat detik kedua berarti V2 gitu. Ini T-nya waktunya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa V itu adalah turunan pertama dari posisi teman-teman ya, dari Y. Maka boleh kita tulis bahwa di sini V T itu sama dengan Y aksen T gitu ya. Maka ini sama dengan berapa nih? 2 cos 5 pi T min pi X gitu ya, dikalikan dengan turunan yang dalamnya. Jadi apa? 5 pi. Nah, kemudian kita masukkan T-nya berapa nih tadi mintanya? Diminta 2 dengan X-nya 4 ya. Berarti V2 itu sama dengan 2 cos jadi 10 pi gitu ya, min 4 pi dikalikan dengan 5 pi. Ini jadi 2 cos 6 pi kalikan 5 pi ya. Cos 6 pi berarti kan 1 ya. 1 berarti 2 kali 5 pi berarti sama dengan 10 pi. Kita tahu pi itu adalah 3,14 ya. Berarti jadi ini 31,4 meter per second gitu teman-teman. Itu nomor 34. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 35. 35. Dilakukan penelitian bertahun-tahun ya, diketahui bahwa dari 1.200 apel dipanen akan ada 120 yang busuk. Berarti peluang busuk bisa kita tulis itu adalah 1/10 teman-teman. 120 dibagi dengan 1.200. Berarti peluang yang baik bisa kita tulis juga itu sama dengan 9/10. Nah, jika diambil 4 buah apel secara acak, maka peluang terambil 2 apel busuk gitu. Maka kita gunakan binomial teman-teman ya. Berarti kombinasi 4/2, dari 4 kita pengen 2 busuk. Berarti di sini busuknya 1/10 pangkat 2, dikalikan yang baiknya berarti 2 juga gitu kan. Berarti ini 4 kali 3 bagi 2, ini 1/10 pangkat 2 kali 81/10 pangkat 2. Coret, taruh 2 di sini. 486 ya, 486/10 pangkat 4, berarti sama dengan 0,0486. Nah, itu dia teman-teman peluangnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu dia teman-teman rangkaian pembahasan tryout ujian sekolah yang pertama. Silakan dipelajari baik-baik dan tunggu video pembahasan tryout yang kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.